aja di sini. Aku mau beli jemput. Abi mau beli apa di sekolah? Aku mau beli tugas PKN. Kalian bosan nggak sih sekolah di rumah terus? Bosan banget, nggak bisa ketemu teman-teman. Bentar lagi kan ada Hari Anak Nasional. Gereja memperingatinya tidak ya? Ada kok, ada. Yuk kita lihat bareng-bareng. Selamat Hari Anak Nasional teman-teman. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sangat baik, luar biasa. Yes. Walaupun sekolah itu bosenin, kita harus tetap bersyukur dan tetap semangat karena kita masih bisa mengikuti ibadah sekolah minggu untuk memperingati Hari Anak Nasional. Yuk kita siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita pujikan dengan Dia panggil nama saya. Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang kami kenali dalam karya keselamatan Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini Tuhan kami ucap syukur karena Engkau sudah membangunkan tidur kami tadi malam, dan saat ini kami hendak memulai untuk memuji Tuhan, memuliakan Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Pada kesempatan ini Tuhan kami memperingati Hari Anak. Ya Tuhan, menolong kami untuk kami bisa menikmati sekolah minggu pada saat ini. Tuhan tuntun dari awal, pertengahan hingga akhir sekolah minggu ini agar berjalan dengan baik. Kami menyerahkan sepenuhnya acara kami pagi ini dalam tangan dan kasih Tuhan. Engkau memberkati setiap hamba-Mu yang Kau percaya untuk menuntun acara ini. Dan Tuhan, kami tak lupa memohon pengampunan atas seluruh dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan sudah mengucap syukur. Amin. Selanjutnya kita pujikan Yesus cinta semua anak. Sudah tahu semua kan lagunya? Kita nyanyi sambil tepuk tangan yuk. Dengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu yang akan dihantarkan oleh Kak Vivi.
Halo adik-adik, selamat Hari Anak Nasional. Gimana kabarnya? Sehat-sehat semua kan? Mari untuk memasuki firman pada hari ini, kita akan berdoa dulu ya. Ayo kita berdoa. Sikap berdoa gimana? Lipat tangan, tutup mata. Ayo kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat penyertaan-Mu sampai dengan hari ini. Terima kasih karena Engkau telah mengizinkan kami untuk beribadah online lagi bersama dan memperingati Hari Anak Nasional. Kami menyerahkan firman ini ke dalam tangan kuasa-Mu sehingga kami bisa mendengarkan firman-Mu dan melaksanakannya di dalam kehidupan kami. Tutup bungkus kami semua anak-anak-Mu agar tetap sehat dan bersemangat selalu sebagai anak-anak Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Sehat-sehat ya adik-adik. Sekarang kita lihat firman-Nya, kita nikmati ceritanya. Jangan lupa selalu 5M. Pakai masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Jadi di rumah saja, belajar pun di rumah saja. Shalom anak-anak, apa kabar pagi ini? Puji Tuhan kalau kita semua sehat dan bahagia. Nah, pada pagi hari ini kita memperingati hari yang istimewa. Hari apa itu ya? Hari Anak Nasional tahun 2021. Nah, tema Hari Anak pada saat ini yaitu Anak Bisa Peduli. Nah, kita pada pagi hari ini akan membaca firman Tuhan juga yang tertulis di dalam Injil Yohanes bab 6 ayat 1 sampai 21. Injil Yohanes bab 6 ayat 1 sampai 21. Tetapi yang akan menjadi perhatian kita yaitu pada ayat yang ke-1 sampai 15, yaitu tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Sedangkan nats kita terambil dari ayat yang ke-9. Nah, saya bacakan ya. Firman Tuhan yang terambil dari ayat yang ke-9 yaitu di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Kalian sudah ingat kan? Itu tentang 5 roti dan 2 ikan. Nah, seperti apa mukjizat yang telah dibuat oleh Tuhan Yesus dalam cerita Alkitab ini? Mari kita saksikan cerita boneka berikut ini. Selamat menyaksikan. Pada hari itu, Tuhan Yesus beserta murid-muridnya menyeberang Danau Tiberias, dan mereka semua naik ke atas gunung. Ternyata banyak sekali orang yang berbondong-bondong datang mengikuti Tuhan Yesus karena mereka
telah melihat mujizat-mujizat penyembuhan bagi orang sakit. Ketika Tuhan Yesus melihat mereka, maka berkatalah ia kepada Filipus, Filipus, hari ini sudah malam. Di mana ya kita bisa membeli roti? Mereka tentunya membutuhkan makanan untuk dimakan. Tapi guru, roti seharga 200 dinar tentunya tidak akan cukup untuk mereka ini. Sekalipun masing-masing hanya mendapatkan sepotong kecil saja, dan tentunya mereka tidak akan kenyang juga. Kemudian datanglah Andreas bersama dengan seorang anak kecil dan berkata kepada Tuhan Yesus, Guru, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Iya Tuan, kedua orang tuaku membawa bekal 5 roti dan 2 ikan ini. Tetapi jika Tuan membutuhkannya, mari silahkan Tuan, kita bisa makan bersama-sama. Wah, terima kasih ya nak. Kamu memang anak yang baik. Kamu tahu betul apa yang kami butuhkan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan keluargamu. Terima kasih kembali Tuhan. Semoga makanan ini bermanfaat untuk kita semua. Tapi guru, apakah roti dan ikan ini cukup untuk memberi makan orang sebanyak ini? Lihat, banyak sekali yang datang. Kalau dihitung kira-kira ada 5.000 orang. Itu pun hanya laki-laki yang kita hitung. Percayalah Andreas, mukjizat pasti terjadi. Sekarang, suruhlah orang-orang itu untuk duduk. Lalu Yesus mengambil roti dan ikan itu, menengadah ke langit, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Simon, tolong bagikanlah roti dan ikan ini kepada orang-orang itu. Baik, Guru. Setelah orang-orang itu makan dengan kenyang, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, Simon, ajaklah saudara-saudaramu untuk mengumpulkan potongan-potongan makanan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang. Baik, Guru. Ayo teman-teman, mari kita kumpulkan sisa-sisa makanan itu. Maka murid-murid pun mengumpulkan potongan-potongan makanan yang tersisa dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai. Lihat, sisa makanan ini ada 12 bakul lebih. Iya betul Simon. Padahal tadi saya sudah takut sekali kalau makanannya kurang. Sungguh sebuah mukjizat yang ajaib. Nah, anak-anak, itu tadi kisah tentang Tuhan Yesus yang memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Sungguh mukjizat yang ajaib sekali. Nah, siapa yang masih ingat siapa yang memberikan 5 roti dan 2 ikan kepada Tuhan Yesus untuk kemudian dibagi-bagikan kepada orang banyak itu? Siapa yang tahu? Ayo tunjuk tangan. Iya,
Betul sekali. Seorang anak kecil yang hebat. Wah, kenapa dia hebat ya? Betul, dia hebat sekali. Anak kecil tadi sangat peduli kepada kebutuhan orang banyak yang saat itu karena sudah malam mereka lapar dan membutuhkan makanan. Nah, anak kecil itu bahkan juga menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh murid-murid Tuhan Yesus yang saat itu sedang kebingungan untuk mencari makanan yang akan dibagikan untuk orang banyak itu. Bahkan anak kecil itu juga telah mengorbankan kepentingannya dan kebutuhannya, yaitu ketika dia membawa bekal makanan yang seharusnya dimakan oleh keluarganya bersama dengan dia, tetapi dia memberikannya secara sukarela untuk orang banyak. Dan karena kebaikan hatinya itulah, maka Tuhan Yesus memberkati dia dan juga memberkati makanan yang telah diberikannya kepada Tuhan Yesus dan juga kepada murid-muridnya untuk dibagikan kepada orang banyak. Nah, anak Tuhan, sekarang apakah yang bisa kita lakukan sebagai anak Tuhan? Nah, tadi kita sudah melihat bahwa anak kecil tadi anak yang hebat. Nah, kita sebagai anak-anak, apakah kita juga bisa mencontoh hal yang baik tersebut? Nah, kira-kira apa ya yang bisa kita lakukan sebagai bentuk kepedulian kita kepada orang lain? Sebelumnya Ibu mau tanya, apa sih arti kata peduli? Nah, peduli itu artinya memperhatikan. Nah, saat ini kita sedang berada di masa yang sulit, masa pandemi, di mana ada penyakit yang sangat berbahaya. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan kepedulian kita kepada orang lain? Wah, banyak ya sebenarnya, banyak sekali. Misalnya yang pertama, tetap tinggal di rumah dan mematuhi protokol kesehatan. Apa ya protokol kesehatan itu? Pakai masker, jaga jarak, dan juga cuci tangan. Kemudian jangan sering-sering pergi, tetap tinggal di rumah. Padahal kita kan juga pengen main dengan teman-teman kita, pengen jalan-jalan, pengen piknik. Tetapi karena kita peduli supaya kita tetap sehat, supaya keluarga kita juga tetap sehat, maka kita tetap tinggal di rumah. Nah, itu bentuk kepedulian kita. Kemudian yang kedua, tetap rajin belajar. Meskipun sekolah kita masih online. Nah, kita jarang ya ketemu dengan Bu Guru, Pak Guru. Kita belum pernah bertemu dengan teman-teman kita di sekolah. Tetapi kita harus tetap rajin belajar. Kemudian yang ketiga, kita memakai waktu luang kita untuk berkreasi. Berkreasi apa saja? Misalnya kita bisa latihan nari di rumah. Kan banyak itu contohnya di YouTube atau dari guru tari kita. Kemudian latihan menyanyi. Kemudian kita berolahraga. Ada juga yang suka menggambar, boleh menggambar di rumah. Kemudian belajar masak. Kita minta tolong kepada ibu, mama, tante, atau orang-orang di sekitar untuk belajar masak. Dan masih banyak lagi yang bisa kita lakukan di rumah. Kemudian yang paling terakhir nih, tidak rewel. Nah, kalau rewel orang tua kita kan repot. Tetapi kalau kita jadi anak yang baik, yang tidak rewel, pasti orang tua kita juga ikut senang. Nah, banyak sekali kan yang bisa kita lakukan. Nah, kalian bisa melakukannya kan? Pasti bisa. Anak Tuhan pasti bisa melakukannya. Nah, anak-anak, demikian firman Tuhan yang telah kita baca dan telah kita lihat melalui cerita boneka tadi. Ibu ucapkan
Selamat Hari Anak dan jadilah anak yang bisa peduli. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap mematuhi protokol kesehatan ya, dan tetap patuh kepada orang tua juga. Sekiranya Tuhan memberkati kalian dan senantiasa memberikan kesehatan kepada kalian. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Sekarang kita lanjutkan dengan memberikan persembahan. Mari kita pujikan 5 roti dan 2 ikan. Dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 bakul. Hai saudara, apa kau dengar? Dengarlah mujizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 bakul. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 bakul. Hai saudara, apa kau dengar? Dengarlah mujizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 bakul. Shalom, selamat pagi adik-adik. Kita tadi sudah memuji nama Tuhan, mendengarkan sabda Tuhan. Sekarang kita saatnya menaikkan doa untuk berkat yang sudah kita kumpulkan pada pagi hari ini. Yuk, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan. Kami berterima kasih anak-anak Sabdo Winadarmu masih Engkau berikan kesempatan untuk mengumpulkan berkat-berkat yang Engkau curahkan atas kami. Kami minta Tuhan, melalui berkat ini, sabda firman-Mu semakin lebar di dunia ini Tuhan Yesus. Doa yang jauh dari sempurna ini, kesempurnaannya kami pinta dalam nama Tuhan Allah Bapa kami. Semua katakan, amin. Teman-teman, kalian diberkati dengan ibadah hari ini. Kalau kalian diberkati, kita pujikan Aku Diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Pagi hari siang menjadi malam, aku diberkati. Sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang menjadi malam, aku diberkati. Nah adik-adik, kita kan sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah memuji nama Tuhan. Nah sebelum kita menutup ibadah online pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa, saya hantarkan. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk berkat penyertaan-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus sudah menyertai jalannya sekolah minggu online ini dari awal hingga akhir. Ya Bapa, kiranya firman yang telah disampaikan dapat berguna bagi hidup kami, dan ampuni segala dosa kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Lupa ya teman-teman, di masa pandemi ini kalian harus tetap semangat dan harus menjalankan 5M. Apa itu 5M? Yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak,
dan menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas. Jangan lupa untuk mengikuti ibadah minggu depan ya. Dadah!